Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Pradipta Aditya Putri, Muhammad Rizal Nur Rahman, dan saya sendiri, Sarjo Mukti Gutomo, ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Mencapai Kinerja Operasional yang Prima dan Kedekatan dengan Pelanggan Aplikasi Perusahaan. Yang pertama, sistem perusahaan. Apa itu sistem perusahaan? Sistem perusahaan atau yang dikenal sebagai perencanaan sumber daya perusahaan atau Enterprise Resource Planning atau ERP adalah basis data yang mengumpulkan data dari berbagai divisi dan departemen dalam sebuah perusahaan dan dari jumlah besar proses bisnis utama di bidang manufaktur dan produksi, keuangan dan akuntansi, penjualan dan pemasaran, dan sumber daya manusia. Perangkat lunak perusahaan. Perusahaan yang mengimplementasikan perangkat lunak harus memilih fungsi sistem yang ingin mereka gunakan, kemudian memproses bisnis yang telah ditentukan sebelumnya dalam perangkat lunak. Jika perangkat lunak perusahaan tidak mendukung, perusahaan dapat menulis ulang beberapa perangkat lunak untuk mendukung cara kerja proses bisnis mereka. Jika perusahaan ingin memperoleh manfaat maksimal dari perangkat lunak perusahaan, mereka harus mengubah cara kerjanya agar sesuai dengan proses bisnis yang ditentukan oleh perangkat lunak. Nilai bisnis sistem perusahaan. Sistem perusahaan memberikan nilai baik dengan meningkatkan efisiensi operasional dan menyediakan informasi perusahaan guna membantu manajer membuat keputusan yang lebih baik. Sebagai contoh, Coca-Cola menerapkan sistem perusahaan SAP untuk menstandarisasi dan mengkoordinasikan proses bisnis penting di 200 negara. Kurangnya standar proses bisnis di seluruh perusahaan mencegah perusahaan memanfaatkan daya belinya di seluruh dunia untuk mendapatkan harga bahan baku yang lebih rendah dan bereaksi cepat terhadap perubahan pasar. Sistem perusahaan membantu perusahaan terkait permintaan pelanggan untuk informasi atau produk. Karena sistem ini mengintegrasikan data pesanan, manufaktur, dan pengiriman, manufaktur mendapat informasi yang lebih baik tentang memproduksi apa yang dipesan pelanggan. Kantor pusat perusahaan memiliki akses ke data terkini tentang penjualan, inventaris, dan produksi, dan menggunakan informasi ini untuk membuat perkiraan penjualan dan produksi yang lebih akurat. Perangkat lunak perusahaan mencakup alat analisis untuk menggunakan data yang diambil oleh sistem untuk mengevaluasi kinerja organisasi secara keseluruhan. Sistem perusahaan memungkinkan manajemen senior mengetahui setiap saat bagaimana kinerja unit organisasi tertentu, menentukan produk mana yang menguntungkan dan tidak menguntungkan, dan menghitung biaya-biaya perusahaan secara keseluruhan. Sebagai contoh, sistem perusahaan Alcoa mencakup fungsionalitas untuk manajemen sumber daya manusia global yang menunjukkan korelasi antara investasi dalam pelatihan karyawan dan kualitas, mengukur biaya di seluruh perusahaan untuk memberikan layanan kepada karyawan, dan mengukur efektivitas perekrutan karyawan, kompensasi, dan pelatihan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, subbab kedua adalah mengenai sistem manajemen rantai pasokan. Pertama, rantai pasokan. Apakah rantai pasokan itu? Rantai pasokan adalah sebuah perusahaan dengan jaringan proses organisasi dan bisnis untuk mendapatkan material mentah dan mengubahnya menjadi produk setengah jadi ataupun produk jadi, lalu mendistribusikan produk jadi tersebut kepada konsumen. Terhubung dengan pemasok, pabrik manufaktur, pusat distribusi, dan outlet retail dan konsumen adalah orang-orang yang
berkaitan dengan rantai pasokan ini. Rantai pasokan memiliki dua bagian, yaitu yang pertama bagian upstream. Bagian upstream adalah rantai pasokan yang berhubungan dengan pemasok perusahaan, para pemasok, dan proses untuk memanajemen hubungan dengan mereka. Sedangkan bagian downstream adalah bagian dari rantai pasokan yang berisikan organisasi dan proses untuk manufaktur. Lalu yang kedua adalah sistem informasi dan manajemen rantai pasokan. Ketika manufaktur memiliki informasi yang sempurna mengenai beberapa banyak unit produk yang diinginkan konsumen, kapan konsumen menginginkan dan kapan bisa diproduksi, perusahaan bisa mengimplementasikan strategi just in time yang sangat efektif bagi perusahaan. Lalu masalah yang sering terjadi pada sistem informasi manajemen rantai pasokan adalah efek bullwhip. Efek bullwhip ini adalah ketika informasi mengenai permintaan produk menjadi tidak jelas seiring rantai pasokan. Jadi seperti ketika antara entitas dalam rantai pasokan itu menambah produk yang ingin dibuat sedikit demi sedikit karena kasus just in case, perubahan kecil dari entitas ini dapat membuat efek riak. Efek riak ini membuat inventory, produksi, penyimpanan, dan biaya pengiriman yang berlebih. Selanjutnya adalah software manajemen rantai pasokan. Software manajemen rantai pasokan ini diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama adalah sistem perencanaan rantai pasokan, dan yang kedua adalah sistem eksekusi rantai pasokan. Selanjutnya adalah rantai pasokan global dan internet. Manajer menggunakan aplikasi berbasis web untuk menentukan apakah inventory dan kapabilitas produksi pemasok sesuai dengan permintaan produk perusahaan. Partner bisnis menggunakan manajemen rantai pasokan berbasis web untuk berkolaborasi online dalam prediksi. Prediksi ini adalah prediksi permintaan produk konsumen. Lalu, representatif agen sales mengakses jadwal dan informasi logistik produk pemasok untuk mengawasi status pesanan konsumen. Selanjutnya adalah masalah rantai pasokan global. Masalah-masalah yang sering muncul dalam rantai pasokan global adalah yang pertama, jarak geografis yang besar. Yang kedua adalah perbedaan waktu. Yang ketiga adalah partisipan yang lebih banyak. Yang keempat adalah regulasi pemerintah asing. Dan yang kelima adalah perbedaan budaya. Tetapi masalah-masalah ini bisa dibantu dengan adanya internet dan teknologi internet. Hal ini dikarenakan internet membantu perusahaan mengatur berbagai aspek dari rantai pasokan global, seperti mencari bahan baku, transportasi, komunikasi, dan finansial internasional. Globalisasi dan internet juga telah mendorong outsourcing manajemen gudang atau manajemen warehouse, manajemen transportasi, dan operasi lain yang terkait dengan penyedia logistik pihak ketiga. Selanjutnya adalah sistem manajemen rantai pasokan berdasarkan permintaan. Jadi, sistem manajemen rantai pasokan berdasarkan permintaan ini memiliki dua model. Model yang pertama adalah model push. Ini adalah model lama sebelum internet muncul. Dalam model berdasarkan push, jadwal produksi didasarkan dari prediksi permintaan produk, dan produk didorong kepada konsumen. Dalam arti lain, produk ini akan diproduksi, lalu produk ini akan dijual kepada konsumen melalui sales ataupun retail. Sedangkan seiring berkembangnya internet, rantai pasokan ini menggunakan alat-alat berdasarkan web, sehingga manajemen rantai pasokan mengikuti model berdasarkan pull. Dalam model pull, permintaan atau pembelian konsumenlah yang mengaktifkan rantai pasokan. Jaringan pasokan yang kompleks terdiri dari manufaktur, pemasok logistik, manufaktur yang di-outsourcing, retailer, dan distributor.
Dengan adanya sistem manajemen rantai pasokan, mereka ini bisa langsung menyesuaikan perubahan dalam jadwal atau perintah. Pada akhirnya, internet diharapkan dapat membuat suatu sistem logistik digital dalam seluruh rantai pasokan. Lalu selanjutnya adalah nilai bisnis dari sistem manajemen rantai pasokan. Ketika kita menerapkan sistem manajemen rantai pasokan, efeknya adalah perusahaan bisa mencocokkan persediaan dengan permintaan, mengurangi inventory, meningkatkan pelayanan pengiriman, mempercepat waktu produk ke pasar, dan menggunakan aset dengan lebih efisien. Dalam beberapa industri, sekitar 75% dari total budget operasional adalah biaya total rantai pasokan. Dan pada banyak bisnis, total biaya rantai pasokan adalah mayoritas biaya operasional. Mengurangi biaya rantai pasokan mengurangi biaya rantai pasokan memiliki dampak besar pada profitabilitas perusahaan. Sistem manajemen rantai pasokan juga dapat membantu meningkatkan penjualan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Rizal. Pada Rizal. Subbab yang ketiga yaitu sistem manajemen hubungan pelanggan. Next. Apa itu manajemen hubungan pelanggan? Sistem manajemen hubungan pelanggan atau CRM mengemukakan bahwa CRM adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menjalin hubungan dengan pelanggan secara lebih mendalam dengan memadukan setiap aspek dari setiap kontak dengan pelanggan, termasuk penjualan, pelayanan pelanggan, dan pemasaran. Next. Perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan. Yang pertama, otomatisasi tenaga penjualan. Modul ini membantu staf penjualan meningkatkan produktivitas dengan memfokuskan upaya penjualan pada pelanggan yang paling menguntungkan. Mereka merupakan kandidat yang baik untuk penjualan dan layanan. Yang kedua adalah pelayanan pelanggan. Modul ini ada dalam sistem CRM, menyediakan informasi dan alat untuk meningkatkan efisiensi pusat panggilan, meja bantuan, dan staf pendukung pelanggan. Yang ketiga adalah pemasaran. Sistem CRM mendukung kampanye pemasaran langsung dengan menyediakan kemampuan untuk menangkap prospek data pelanggan untuk menyediakan informasi produk dan layanan. Next. Yang selanjutnya nilai bisnis sistem manajemen hubungan pelanggan. Perusahaan yang menggunakan sistem manajemen hubungan pelanggan yang efektif menyadari banyak manfaat, yaitu membuat sistem menjadi lebih efisien dengan sistem otomatis. Proses dan penjualan kampanye, proses dari penjualan, kampanye pemasaran dan analisis usaha, serta data pelanggan jadi lebih sederhana. Hal ini memungkinkan bisnis untuk mengatur proses ini menjadi data yang lebih sederhana dan lebih mudah dipahami. Next. Subbab yang keempat yaitu aplikasi perusahaan, peluang dan tantangan baru. Next. Tantangan aplikasi perusahaan. Dalam tantangan aplikasi perusahaan tidak hanya membutuhkan perubahan teknologi, tetapi juga perubahan dasar dalam cara bisnis beroperasi. Perusahaan harus membuat perubahan besar pada proses bisnis mereka untuk bekerja dengan perangkat lunak. Karyawan juga harus memiliki fungsi dan tanggung jawab pekerjaan baru. Mereka harus belajar bagaimana melakukan serangkaian aktivitas kerja baru dan memahami informasi yang mereka masukkan ke dalam sistem dapat mempengaruhi bagian lain dari perusahaan. Next. Yang selanjutnya aplikasi perusahaan berikutnya. Saat ini,
vendor aplikasi perusahaan memberikan nilai lebih dengan menjadi lebih fleksibel, mendukung web, dan mampu berintegrasi dengan sistem lain. Sistem perusahaan yang berdiri sendiri, sistem manajemen hubungan pelanggan, dan sistem manajemen rantai pasokan menjadi salah satu dari masa lalu. Vendor perangkat lunak perusahaan besar telah menciptakan apa yang mereka sebut solusi perusahaan, manajemen rantai pasokan, dan sistem perusahaan bekerja erat satu sama lain, dan terhubung ke sistem pelanggan dan pemasok. Next. Terima kasih.